Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 73. Malamar, di mana mereka? Tanya Ikram melihat ke arah gerbang. Sebentar lagi tiba, bos. Maaf karena selama di Korea saya tidak melaporkan kabar apapun untuk bos. Tapi ini adalah salah satu permintaan terakhir dari Nona Wulan, bos. Jelas Mark. Dan hal itu membuat Ibu Aisyah menutup mulutnya dengan tangan. Apa maksud perkataan dia, Ikram? Kenapa dia mengatakan permintaan terakhir? Tanya Ibu Aisyah yang sudah meneteskan air matanya. Dia menatap wajah Ikram dengan lama. Bu, tadi siang aku mendapatkan kabar dari anak buahku. Jika Wulan sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, Bu. Jawab Ikram menunduk. Ibu Aisyah merasa sangat syok atas apa yang dia ucapkan oleh Ikram. Jadi maksudmu Wulan sudah meninggal dunia? Pekik Ibu Aisyah. Ikram langsung menganggukkan kepalanya. Dia menangis dengan pilu. Entah mengapa hatinya merasa jika dia masih memiliki hutang kepada Wulan yang belum bisa dia lunaskan. Tanpa mereka tahu, jika ternyata seluruh keluarga sudah berkumpul di depan rumah dan mereka mendengarkan percakapan keduanya. Sinta langsung menutup mulutnya karena merasa sangat terkejut dengan apa yang dia dengar barusan. Bukankah sebulan yang lalu Wulan sempat menelepon mereka dan memberitahu jika kesehatan dirinya sudah mulai membaik, dan dia juga optimis jika bulan depan akan sembuh dan segera pulang untuk menemui dirinya dan juga Cinta. Apakah ini maksud dari perkataan Wulan tentang bulan depan itu? Karena setelah komunikasi terakhir selama sebulan ke depannya, Wulan sangat susah untuk dihubungi. Dan ini tepat 2 bulan dia berobat di Korea. Mas, apa benar yang aku dengar barusan? Hal itu membuat Ikram dan Ibu Aisyah langsung melihat ke arah Sinta. Sinta, jawab mas. Apa benar yang kamu katakan tadi? Kamu bohong kan mas? Aku tahu kamu pasti bohong. Ucap Sinta mulai berderai air mata. Ikram langsung berlari memeluk istrinya tersebut. Dia mencium kepala Sinta dan menenangkannya. Sayang, semua yang aku katakan tadi memang benar adanya. Wulan sudah meninggal dunia saat ini. Kenapa bisa, mas? Bukannya dia sudah hampir sembuh? Apa ini karena racun itu, mas? Karena dia meninggal dunia, Mas Ikram. Tidak sayang, ini bukan salahmu. Tapi ini memang sudah menjadi takdirnya. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri, sayang. Mungkin inilah yang terbaik untuk Wulan. Mas, bagaimana kita menyampaikannya kepada Cinta? Dia sangat merindukan bundanya, Mas. Dia selalu mengatakan itu sambil menangis, Mas. Aku benar-benar tidak mampu melihatnya bersedih, Mas. Tenangkan dirimu, Sinta. Kamu sedang hamil, sayang. Ucap Mama Iren menimpali. Dia bergantian memeluk tubuh Sinta dengan erat. Dan tak lama kemudian tibalah mobil yang membawa jenazah Wulan. Mereka menatap mobil tersebut dengan air mata berlinang. Begitupun dengan Bang Jack dan juga Ayu. Walau tidak terlalu mengenal Wulan, tapi mereka sangat mengetahui lika-liku kehidupan yang Wulan jalani semasa hidupnya. Setelah pintu belakang mobil dibuka, Ikram, Bang Jack, Tio dan juga Anton langsung membantu petugas mengeluarkan jenazah Wulan dari dalam mobil. Dengan perasaan sedih, Ikram langsung menggendong tubuh mantan istrinya tersebut untuk menaiki teras rumah dan memasuki rumah mewah miliknya. Para pembantu sudah selesai menyiapkan pembaringan untuk Wulan. Dengan perlahan Ikram menaruh tubuh ringkih itu untuk berbaring di atas tilam busa. Setelah terbaring dengan nyaman, Ikram mulai membuka tutup kain putih yang menutupi wajah Wulan. Sampai akhirnya terlihatlah wajah seorang wanita yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati. Wajah itu terlihat pucat dan kurus. Ikram dan yang lain mulai meneteskan air matanya. Sungguh dia tidak menyangka jika wanita yang pernah dia cintai dan juga benci akan pergi dengan begitu cepat. Wulan. Sinta yang melihat wajah Wulan yang sudah memucat pun langsung terduduk di lantai di samping jenazah Wulan. Dia memeluk tubuh ringkih itu dengan erat, meluapkan rasa sedihnya atas kepergian ibu dari anak sambungnya tersebut.
Wulan, kenapa kamu pergi secepat ini? Bukankah kamu sudah optimis untuk bisa sembuh? Apa kamu sudah merasa lelah dengan penyakitmu itu, Wulan? Kasihan putrimu, Wulan. Dia sangat merindukan kehadiran kamu setiap harinya. Ucap Sinta yang menangis memeluk tubuh Wulan. Ikram yang melihatnya pun mulai memeluk tubuh belakang Sinta. Tenangkan dirimu, sayang. Mungkin ini memang yang terbaik untuk Wulan, agar dia tidak merasakan sakit lagi. Kamu benar, Mas. Tapi bagaimana dengan Cinta, Mas? Aku takut dia akan syok, Mas. Kita akan memberitahu dia dengan pelan. Saat ini apakah Cinta masih tidur? Iya, dia masih tidur ditemani Winda. Jangan bangunkan dia, Mas. Aku tidak tega. Besok saja kita memberitahunya. Baiklah, sekarang ayo kita membaca Al-Quran, agar kepergiannya bisa tenang dan diterima. Ajak Ikram kepada mereka semua. Mereka para wanita pun langsung memakai kerudung dan duduk di samping jenazah Wulan. Dan tak lama kemudian terdengar ucapan salam dari pria yang baru saja tiba. Terlihat jika Pak Adam dan juga Dr. Imran sudah masuk ke dalam rumah milik Ikram, membuat Ikram langsung bangkit berdiri dan memeluk tubuh Pak Adam dengan erat. Waalaikumsalam, Pak. Yang sabar, Pak. Semoga Wulan diterima di sisi Tuhan. Ucap tulus Ikram. Terima kasih, Nak Ikram. Karena kamu sudah membantu Wulan sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Bapak sangat berhutang budi kepadamu, Nak. Sama-sama, Pak. Semua yang aku lakukan memang sudah menjadi kewajibanku, Pak. Setelah melerai pelukannya, Ikram langsung menatap ke arah Dr. Imran. Ikram juga menyalami dokter itu dan mengucapkan terima kasih, karena selama ini sudah berusaha membantu pengobatan Wulan. Bahkan dia ikut memilih mengantar Wulan sampai kembali ke Indonesia. Dokter, terima kasih atas semua yang kau lakukan selama ini. Sama-sama, Tuan Ikram. Oh ya, apakah kita bisa berbicara secara pribadi? Ajak juga istri Anda, karena aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian berdua. Baiklah, sebentar aku panggil istriku dulu. Pak Adam, mari gabung dengan yang lainnya. Jangan sungkan, anggaplah rumah sendiri. Baik, Nak. Terima kasih, Nak Ikram. Kemudian Pak Adam mengikuti langkah kaki Ikram. Dia mulai bersalaman kepada seluruh anggota keluarga Ikram. Dan setelah itu Pak Adam ikut duduk di samping jenazah putrinya tersebut. Setelah melihat Pak Adam yang mulai membaca Quran, Ikram langsung memutar arah menuju ke arah istrinya. Dia berjongkok di samping tubuh Sinta dan membisikkan sesuatu. Detik kemudian Sinta dan Ikram mulai bangkit bersama. Mereka mulai meninggalkan tempat tersebut untuk menemui Dr. Imran yang sudah menunggu di ruang keluarga. Ada apa, Dr. Imran? Aku tidak tahu jika ternyata kau juga ikut mengantar kepulangan jenazah Wulan. Ucap Sinta kepada Dr. Imran. Dia langsung menyapa Sinta dengan sopan. Selamat bertemu lagi, Nyonya Sinta. Saya memang sengaja ikut mengantar kepulangan Wulan, karena saya ingin mengantarkan dirinya juga sampai ke peristirahatan terakhirnya besok. Jawab Dr. Imran dengan sedih. Apakah benar jika kamu menyukai Wulan, dokter? Maaf jika saya menanyakan hal ini, karena sebulan yang lalu Wulan sempat mengatakannya kepada saya. Ucapan Sinta membuat Ikram langsung menoleh ke arah wajah istrinya. Dia tidak menyangka jika hubungan Sinta dan Wulan sudah sangatlah dekat. Mereka seperti pasangan sahabat pada umumnya. Tidak apa-apa. Seperti yang Anda tahu, jika saya memanglah menyukai Wulan, saya sudah menganggap Wulan melebihi dari seorang pasien. Bahkan saya berencana akan menikahinya bulan depan. Ucap Dr. Imran dengan raut wajah sedih. Ikram sedikit terkejut saat mendengar ucapan dari dokter itu. Ternyata mantan istrinya benar-benar membuat pria yang mengenalnya langsung terpesona. Benarkah, dokter? Tapi bukannya Wulan sudah hampir sembuh, dok? Anda benar, Nona. Wulan memang sudah hampir sembuh. Bahkan bisa dikatakan sudah sembuh total. Sebulan ini dia benar-benar melakukan pengobatan dengan cukup rutin. Bahkan dia rela tidak menghubungi kalian karena ingin membuat kejutan untuk kalian semua. Wulan berusaha keras untuk menahan rasa rindunya kepada Cinta dan Nona. Dia yakin dengan fokus berobat, penyakitnya pasti akan hilang. Dan tepat 1 minggu yang lalu, saat utusan Tuan Ikram datang ke Korea,
Tiba-tiba Wulan mengalami drop pada tubuhnya. Aku juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Sampai mulai tadi siang akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya. Jelas Dr. Imran meneteskan air mata. Ikram dan Sinta ikut terkejut dengan ucapan yang Dr. Imran katakan. Mereka juga ikut meneteskan air mata. Selama seminggu, Wulan selalu menyempatkan diri untuk menulis. Walau keadaannya sangat menyedihkan, tapi dia berusaha untuk tetap bertahan. Dan ini adalah buku harian yang dia tulis sejak dia berada di Korea. Dia menyuruhku untuk memberikannya kepada Anda, Nona. Ucap Dr. Imran sambil memberikan sebuah buku kecil kepada Sinta. Dengan cepat Sinta menerima buku diary itu. Dia menatap buku tersebut dengan air mata yang terus mengalir. Detik kemudian, Sinta pun mengingat sesuatu. Sepertinya dulu Wulan juga pernah memberikannya buku harian milik Wulan. Dan sampai saat ini dia belum pernah membukanya. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Nona Sinta. Terima kasih juga karena Anda sudah mempertemukan saya dengan wanita selembut Wulan. Saya sudah mengetahui perjalanan masa lalunya. Dan juga status kalian berdua. Tuan Ikram, aku tahu jika kau pernah merasakan kecewa dan sakit hati pada dirinya. Tapi ketahuilah satu hal. Jika sampai akhir hayatnya dia masih sangat mencintai Anda. Bahkan dia menolak lamaran saya dengan halus. Karena dia ingin membuktikan jika tidak ada yang dapat menggantikan hatinya yang sudah terpahat dengan nama Anda di sana. Dia juga mengucapkan kata maaf kepada Anda karena telah hilaf dan menghancurkan perjalanan cinta kalian yang penuh dengan pengorbanan. Dia selalu berdoa agar Anda dan Nona Sinta selalu bahagia hingga akhir hayat memisahkan. Kata Dr. Imran. Hal itu membuat Ikram meneteskan kembali air matanya. Entah mengapa tiba-tiba dia merasakan sesak di dadanya. Ikram berdoa agar Wulan dapat diterima di sisi Tuhan dan bisa tenang di alam sana. Terima kasih karena sudah mencintainya, dokter. Kau benar-benar lelaki yang baik dan tulus. Ucap Ikram sambil memeluk tubuh Dr. Imran. Iya, kau juga Tuan Ikram. Kau adalah laki-laki terhebat yang pernah aku kenal. Kau tidak salah dalam hal ini. Semua terjadi karena keadaan dan ketidakjujuran. Semoga hidupku bersama Nona Sinta akan dilimpahkan kebahagiaan. Ucap Dr. Imran membalas pelukan Ikram. Setelah selesai menyampaikan amanah milik Wulan, mereka bertiga pun mulai kembali berkumpul untuk menemani jenazah Wulan. Lantunan Al-Quran terus mereka bacakan untuk menemani jenazah Wulan yang akan dikebumikan esok pagi. Wulan. Sekarang Bapak sudah mengabulkan permintaan terakhirmu untuk mengantarkanmu kembali ke rumah Ikram mantan suamimu yang masih sangat kamu cintai. Sekarang pergilah dengan tenang, nak. Sekarang kamu sudah bebas dari rasa sakit yang kamu derita. Bapak janji akan menjaga cinta dan juga pria yang kamu cintai. Bapak akan mengirim doa setiap sujud Bapak. Tenanglah di sana, nak. Bapak sangat menyayangi kamu, Wulan. Ucap Pak Adam dalam hati. Benar kata orang, jika penyesalan akan selalu datang belakangan. Mungkin itu adalah salah satu kutukan untuk setiap manusia yang salah dalam mengambil keputusan hidup. Agar bisa berpikir dengan jernih saat akan memilih sesuatu. Karena akan ada harga mahal yang harus kita bayar di setiap keputusan yang kita ambil ke depannya. Seperti halnya seorang wanita paruh baya yang saat ini sedang menangis meraung. Dengan satu kaki yang sudah diamputasi. Ibu Ningsih langsung menjatuhkan tubuhnya ke bawah tepat di samping jenazah yang sudah selesai dikafankan. Rasa menyesal mulai menyeruak memenuhi hati dan perasaan. Ternyata Tuhan benar-benar sedang memberinya peringatan yang sangat keras. Bukan hanya satu kakinya saja yang hilang, tapi juga dia telah kehilangan putri tercintanya. Ibu Ningsih sudah menyadari setiap kesalahannya di masa lalu. Dan saat ini dia sedang menikmati buah dari hasil kejahatannya dulu. Wulan, kenapa kamu pergi, sayang? Kenapa kamu tinggalin ibu? Maafin ibu, nak. Ini semua karena ibu. Karena ibulah kamu mengalami penderitaan seperti ini. Andai saja waktu bisa diputar kembali. Oh, ibu sangat menyesal, Wulan.
Teriak Ibu Ningsih meraung-raung di samping mayat Wulan. Pak Adam yang melihat tingkah dari istrinya pun mulai memeluk tubuhnya erat. Dia sangat tahu jika istrinya sangat terpukul atas kepergian putri satu-satunya. Tenangkan dirimu, Bu, dan ikhlaskan semuanya agar anak kita bisa tenang di alam sana, ucap Pak Adam memeluk Ibu Ningsih. Tak lama kemudian Ibu Ningsih mulai mencari-cari seseorang yang dulu selalu dia hina dan caci maki. Ikram berada tak jauh dari dirinya. Dengan sedikit mengesotkan pantatnya, Ibu Ningsih sudah tiba di depan Ikram yang sedang terduduk bersila. Dia langsung memegang kedua tangan Ikram dan menciumnya dengan sedih, membuat Ikram sedikit terkejut. Ikram, maafin saya. Sungguh saya benar-benar sangat menyesal. Saya adalah orang yang sangat jahat pada dirimu, Ikram. Sekarang saya sudah mendapatkan ganjarannya. Saya mohon maafkan saya, Ikram, ucap Ibu Ningsih dengan perasaan penuh penyesalan. Ikram yang diperlakukan seperti itu pun mulai tak enak. Dia melepaskan tangannya dari genggaman Ibu Ningsih dan sedikit bergeser duduknya. Ibu Ningsih, Anda tidak pantas melakukan ini kepada saya. Saya sudah memaafkan semua perilaku Ibu Ningsih di masa lalu. Dan saya harap Ibu Ningsih bisa berubah dengan hati yang tulus. Jangan melakukan hal yang dapat merugikan diri Ibu dan orang lain. Belajarlah dari semua peristiwa yang sudah menimpa Ibu saat ini. Iya, Nak Ikram. Ibu berjanji akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ucapnya sambil menatap ke arah Cinta yang berada di pangkuan Sinta. Dia menangis pilu saat menatap wajah tersebut. Seorang gadis kecil yang sangat cantik, sangat mirip dengan Wulan di saat masih kecil. Bagaimana bisa dulu dia tidak menganggap gadis kecil itu sebagai cucunya? Bersambung.